Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya untuk membahas latihan soal dan jawaban ya dari buku SCOM Outlines Modern Physics McGraw-Hill ya, second edition. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang efek fotolistrik ya. Jadi ada beberapa soal tentang efek fotolistrik. Semoga nanti dengan berbagai latihan soal ini kita bisa melengkapi pemahaman ya terhadap eksperimen efek fotolistrik ya, sehingga kita bisa memahami secara menyeluruh ya, efek fotolistrik ya, eksperimen efek fotolistrik dalam menjawab tentang dualisme cahaya, khususnya cahaya sebagai partikel. Baik, kita akan langsung masuk ke soal yang ke-9 ya. Ini ada soal, consider a potassium surface that is 75 cm away from a 100 watt bulb ya. Kita anggap ada sebuah permukaan potasium yang terletak 75 cm dari bola lampu dengan daya sebesar 100 watt ya. Jadi ada sebuah permukaan potasium yang letaknya 75 cm dari lampu yang mempunyai daya sebesar 100 watt. Suppose that the energy radiated by the bulb is 5% of the input power ya. Dengan menganggap bahwa energi yang diradiasikan oleh bulb itu sebesar 5% dari power inputnya ya, dari power masukan ya, dari daya masukan. Treating each potassium atom as a circular disk ya, of diameter 1 angstrom, determine the time required for each atom to absorb an amount of energy equal to its work function of 2 electron volt according to the wave interpretation of light ya. Jadi dengan menganggap atom potasium atau setiap atom potasium itu berbentuk circular disk ya, disk lingkaran dengan diameter 1 angstrom, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk setiap atom untuk menyerap banyaknya energi ya yang sama terhadap fungsi kerja atau work function dari material ya, dari atom itu sebesar 2 electron volt sesuai dengan wave interpretation of light atau interpretasi gelombang dari cahaya. Jadi kita diminta untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh atom ya, atom potasium ya, untuk menyerap energi yang sama sebesar 2 electron volt. Jadi atom itu punya energi, punya fungsi kerja sebesar 2 electron volt. Artinya kalau kita menyinari foton ya, menyinari cahaya ke dalam atom tersebut, untuk bisa mengeluarkan elektron dari atom potasium itu kita membutuhkan energi sebesar 2 electron volt, karena fungsi kerja dari potasium atom itu sebesar 2 electron volt. Baik ya, kita akan coba latihan jawab ya. Treating the bulb as a point source, dengan menganggap bulb atau lampu itu adalah sebuah titik ya, sebuah sumber titik, maka the intensity at the location of the potassium surface is, maka intensitas di lokasi atom atau di lokasi permukaan potasiumnya sebesar intensity sama dengan power per area of sphere ya. Power dari lampu ya, power dari bola lampu ya. Intensitas dari bola lampu itu adalah power atau daya bola lampu dikali tadi ya, dikali 5%
diradiasikan. Karena di sini yang diradiasikan sebesar 5%, maka power dikali 0,05. Jadi dengan menganggap bola lampu itu mengemisikan radiasi sebesar 5% dari power inputnya. Padahal power inputnya adalah 100 watt, maka intensitas yang diterima oleh permukaan potasium itu sebesar 0,05 kali 100 watt per area of sphere. Karena kita menganggap surface dari potasium itu berbentuk bola, maka area of sphere-nya atau luas bolanya itu sebesar 4pi r kuadrat. Nah, mohon maaf ini bukan bola ya. Area of sphere dari keseluruhan lokasi di daerah potasium ya. Di daerah potasium itu adalah 4pi r kuadrat ya, dengan menganggap jari-jarinya sebesar 75 cm ya, karena sejauh 75 cm. Sehingga area of sphere-nya adalah 4pi kali 0,75 meter kuadrat, sehingga intensitasnya diperoleh 100 watt kali 0,05 dibagi 4pi kali 0,75 meter kuadrat sama dengan 0,707 watt per meter kuadrat. Ini adalah intensitas ya di lokasi permukaan potasium ya. Di lokasi permukaan potasium yang terletak 75 cm dari pusat dari titik lampu ya, titik lampu. Bisa difahami ya, jadi itu adalah intensitasnya. Area of sphere itu adalah area bola. Kenapa bola, Pak? Karena ini seolah-olah berbentuk bola ya, berbentuk bola dari lokasi yang dikenai oleh oleh radiasi lampu, Nah, dari lampu sampai sampai permukaan potasium itu jaraknya 75, maka jari-jarinya dianggap sebesar 75 cm. Maka areanya 4pi kali 0,75 m kuadrat ya, meter kuadrat. Baik, kita lanjutkan ini. Intensitasnya ketemu sebesar 0,707 watt per meter kuadrat ya. Kemudian the power incident on each potassium atom is ya. Jadi power yang datang pada setiap atom potasium ya, power yang mengenai setiap atom potasium itu power per atom sama dengan intensity kali area per atom ya. Intensitas kali area per atom ya. Intensitas kali area per atom. Intensitas kali area per atom ya, area per atom. Baik, kita lanjutkan. Ini ada sedikit tipe kali ya. Intensitasnya kita ketahui 0,07 ya, 0,07 watt per meter kuadrat. Ini intensitas yang dipancarkan oleh bola lampu. 0,707 watt meter kuadrat kali area per atom. Areanya kita tahu 4pi r kuadrat. 4pi kali 1 kali 10 minus 10 meter kuadrat. Kenapa ini 1 kali 10 minus 10? Ya. Ini adalah, mohon maaf ya, ini adalah rumus untuk area per atom. Itu kalau diketahui jari-jarinya sebesar 4pi r kuadrat. Ya, kalau diketahui jari-jarinya sebesar 4pi r kuadrat ya, atau seperempat pi d kuadrat ya. Jadi bisa 4pi r kuadrat atau seperempat pi d kuadrat, itu sama. Nah, karena diketahui diameter, maka rumusnya adalah seperempat pi d kuadrat. Seperempat pi berarti pi per 4
kali D kuadrat. D-nya sebesar 10 pangkat minus 10 meter kuadrat. Sehingga power per atomnya sebesar 5,56 kali 10 pangkat minus 21 watt. Ya, 5,56 kali 10 pangkat minus 21 watt. Ini adalah power per atom ya. Ini intensitas ya yang datang dalam setiap atom potasium itu adalah 5,56 kali 10 pangkat minus 21 watt. Nah, the time interval to absorb 2 electron volt of energy is then found from power equal energy per time ya. Jadi interval waktu untuk menyerap 2 elektron volt energi dari bulb itu ya, itu bisa diperoleh power sama dengan energi per waktu, atau waktu sama dengan energi per power ya. Energi ya, ini energi yang dibutuhkan untuk menyerap sebesar 2 elektron volt. Jadi energinya adalah 2 eV. Kenapa energinya bisa 2 eV, Pak? Karena ini energi yang dibutuhkan agar 2 eV ya, agar agar radiasi dari lampu itu total bisa diserap sebanyak 2 eV, karena fungsi kerja dari potasium itu sebesar 2 eV. Jadi membutuhkan energi sebesar 2 eV. Nah, kalau kita membutuhkan energi sebesar 2 eV, maka kita peroleh energinya 2 eV. 2 eV per power ya, powernya sebesar 5,56 kali 10 pangkat minus 21, atau 5,56 kali 10 minus 21 joule per second atau watt ya. Joule per second itu watt. Kalau ini 2,0 eV kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule per eV. Sehingga kita peroleh waktu yang dibutuhkan untuk menyerap sebanyak 2 elektron volt energi dari lampu itu sebesar 57,6 detik. Jadi kita butuh waktu selama 57,6 detik untuk bisa menyerap energi sebesar 2, elektron volt. Jadi dengan bisa menyerap energi yang sama dengan work function-nya, maka elektron akan mulai keluar dari potassium surface ya, dari potassium surface. Saya kira bisa dipahami ya, ini adalah contoh soal yang pernah kita bahas sebelumnya ya, yang pernah menjadi tugas untuk teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. When a photoelectric experiment when a photoelectric experiment is performed using calcium as the emitter, ketika eksperimen efek fotolistrik itu menggunakan kalsium sebagai cahaya radiasinya, the following stopping potential are found ya. Potential stopping atau potensial penghambat ya, potensial penghambat. Tegangan hambatnya sebesar ini ya, diketahui di sini tegangan hambatnya sebesar ini dengan lambda angstrom ya, frekuensi Hertz, kemudian V2 atau ini adalah stopping potential ya, stopping potential diketahui dengan beberapa data ini. Dari data ini kita diminta berapakah atau temukan atau tentukan konstanta Planck dari data ini. Kita diminta untuk menentukan berapakah konstanta Planck-nya dari data ini. Nah, kalau kita punya data seperti ini, kita bisa membuat grafik ya, karena ada banyak data. Kita buat grafik untuk menentukan potensial Planck ya. Jadi ini grafiknya kita bisa dapatkan di sini. Coba perhatikan ya. Ini potensial stopping potentialnya sebagai sumbu X, sumbu Y, kemudian frekuensinya sebagai sumbu X. Dengan variasi frekuensi itu bervariasi juga potensial stopping potensialnya atau potensial stopnya ya, penghambatnya.
tinggal kita plot ya, data yang tadi kita plot, nanti kita akan buat garis. Setelah kita dapatkan garis gradien ini, kita bisa mendapatkan nilai kemiringan dari garis ini ya, nilai kemiringan dari garis ini, atau kita sebut dengan slope, biasanya kita sebut dengan slope. Kalau kita sudah dapatkan slope, mudah ya, kita ketahui bahwa ya persamaan efek fotolistrik itu adalah hubungan antara efek fotolistrik dan energi ya, itu H sama dengan mohon maaf ya, H per E ya, H per E sama dengan slope, E nya adalah 1,6 kali 10 - 19 Coulomb ya. Untuk E nya, slope nya 1,66 volt per 0,40 kali 10⁻15 per sekon ya. Jadi kita dapatkan konstanta Planck-nya 6,6 kali 10⁻34 joule per sekon. Ini kita dapatkan ini ya, different potensialnya 1,66 volt. Slope, dari slope ini kita dapatkan 1,66 volt ya. Kemudian ini selisih frekuensinya 0,40 kali 10⁻15. Untuk bisa mendapatkan ini ya tinggal kita gradien untuk kemiringan, maka delta V per delta nu per delta frekuensi. Delta V itu adalah potensial, stopping potensial. Karena ini satuannya volt, maka untuk menjadi energi kita butuh E ya, elektron volt. Jadi energinya satuannya adalah elektron volt. Sehingga kita tahu dari rumus energi foton itu kan E sama dengan HF ya kan, E sama dengan HF. Sehingga H sama dengan E per F ya kan, H sama dengan E per F. Karena ini kita diketahui slope-nya E itu adalah delta V kali E ya kan. Delta V itu stopping potential, selisih stopping potential ini, beda stopping potential, kali E. E nya 1,6 kali 10⁻19. Karena di sini hanya diketahui V saja, maka kita tambahkan EV, berarti jadi energi ya. Energi E, slope-nya berarti E per F. Kenapa E per F? Karena yang dicari H. H sama dengan E per F. E nya adalah 1,6 kali 10⁻19 Coulomb. V nya adalah 1,66 volt per F. F nya adalah selisih ini ya, sebesar 0,4, selisih frekuensi dari titik 1 ke titik lainnya. Sehingga slope kemiringan ini sebesar delta V per delta F kali E. Hasilnya adalah 6,6 kali 10⁻34 joule kali sekon. Jadi dengan ini, dengan data eksperimen tadi, kita bisa menemukan berapakah konstanta Planck-nya ya. Jadi kalau kita punya ada 4 titik ya, 4 titik data, kita bisa plot. Kita nanti bisa tentukan berapakah energi, berapakah konstanta Planck-nya. Jadi dulu konstanta Planck itu juga mendapatkan konstanta dari eksperimen seperti ini ya. Baik, saya kira semoga bisa difahami ya. Kita lanjutkan. Ya, the kinetic energies of photoelectrons range from 0 to 4 multiple 10 to minus 19 joule when light of wavelength 3000 angstrom falls on a surface. What is the stopping potential for this light? Ya, energi kinetik dari fotoelektron ya itu sebesar 0 sampai 4 kali 10⁻⁹ joule. Ketika cahaya dengan panjang gelombang 3000 angstrom mengenai sebuah permukaan. Jadi ada sebuah cahaya dengan panjang gelombang 3000 angstrom mengenai sebuah permukaan. Nah, energi kinetik dari fotoelektron itu range dari 0 sampai 4 kali 10⁻⁹ joule. Pertanyaannya, what is the stopping potential for this light? Berapakah stopping potential dari cahaya ini? Nah, kita tahu di sini K maksimumnya ya,
energi maksimum maksudnya ya. Energi maksimum di sini sebesar 4 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Energi maksimumnya 4 kali 10 minus 19 Joule. Karena ini satuannya Joule, kita buat EV. Maka energinya sebesar 4 kali 10 minus 9 Joule per 1,6 kali 10 minus 19 Joule sama dengan 2,5 elektron volt. Energinya 2,5 elektron volt. Nah, kita tahu bahwa stopping potential kali elektron itu adalah energi. Jadi energinya sebesar E kali Vs sama dengan K maksimum. Maka Vs-nya sama dengan 2,5 elektron volt per E. E per E dicoret tinggal 2,5 volt. Jadi stopping potentialnya adalah sebesar 2,5 volt ya. Ini stopping potentialnya. Kita lanjutkan. Masih seperti dalam soal 19, kita diminta untuk diminta untuk menentukan berapakah threshold wavelength for the material ya. Berapakah wavelength thresholdnya dari material ini ya, material pada soal nomor 11 itu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik itu persamaannya EVS ya, energi sama dengan energi foton dikurangi ya, energi foton dikurangi energi dari fungsi kerja material atau EWO ya, energi dari fungsi kerja material. Energi dari fungsi kerja material. Jadi EVS-nya itu energi kinetiknya ya. Ini potential energi itu sebesar EVS sama dengan HF minus EW0. Nah, HF-nya itu adalah Hc per lambda, itu foton yang datang, Hc. Ya, Hc-nya kita tahu 12,4 keV ya, yang telah dibahas di atas ya tadi ya. Dalam satuan EV angstrom itu Hc-nya adalah 12,4 keV atau 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Lambdanya itu 3000 angstrom karena ini adalah energi foton yang mengenai permukaan material ya. Permukaan material kita diminta untuk mencari berapakah threshold wavelength-nya, panjang gelombang threshold-nya. Dikurangi ini ya, dikurangi EWO. Ya, EWO itu adalah fungsi kerja dari material itu. Karena fungsi kerjanya sebesar Hc per lambda, lambdanya adalah lambda threshold ya. Atau lambda maksimum ya, lambda maksimum. Kita perlu tahu lambda maksimumnya. Yang akan kita cari adalah lambda maksimumnya. Kita dapatkan minus Hc. Hc-nya masih sama nih, 12,4 keV per lambda threshold. Sama dengan lambda threshold yang dicari ini ya. Sama dengan EVS. Kita tahu nih EVS-nya sebesar 2,5 elektron volt ya. Sehingga kita dapatkan panjang gelombang threshold-nya sebesar 7590 angstrom ya, 7590 angstrom atau 759, ini sekitar di inframerah. Jadi ada sebuah material ya punya panjang gelombang threshold sebesar 759. Jadi kalau kita memberikan energi melebihi energi threshold ini, nanti akan ada elektron yang keluar ya. Tapi setidaknya untuk bisa mengeluarkan elektron dari material ini, dari permukaan material, kita butuh energi sebesar EVS sebesar itu, sehingga kita dapatkan lambda thresholdnya sebesar 7590 angstrom ya. 7590 angstrom. Ini adalah lambda thresholdnya. Baik, kita lanjutkan ya. Soal yang ke-13.
The emitter in a photoelectric tube has a threshold wavelength 6000 angstrom. Ini tadi threshold wavelengthnya 6000 angstrom. Determine the wavelength of the light incident on the tube if the stopping potential for this light is 2.5 volt. Tentukan panjang gelombang cahaya yang datang ke tube jika potensial stopping for this light untuk cahaya ini sebesar 2,5 volt ya. Jadi fungsi kerjanya kita dapatkan tadi karena threshold wavelengthnya 6000 angstrom, maka work functionnya sebesar Hc per lambda. Hc-nya ini lambdanya 6000 angstrom diperoleh 2,07 elektron volt. Ini adalah fungsi kerja, fungsi kerja atau energi yang dibutuhkan untuk bisa mengeluarkan elektron itu sebesar 2,07 elektron volt ya. Ini energi ambang batas. Nah, the photoelectric equation then gives, kemudian persamaan photoelectricity-nya ya, dengan menggunakan persamaan EVS, ini stopping potential, energi potensial ya, sama dengan HF, itu adalah energi foton, energi dari cahaya yang datang, minus EV0 sama dengan Hc per lambda minus EV0 ya. EV0 itu adalah fungsi kerja ya, energi dari fungsi kerja. Kita bisa peroleh ini, maka EVS sama dengan HF minus EV0 sama dengan Hc per lambda. Ini adalah lambda dari foton ya, karena yang ditanya berapakah panjang gelombang foton yang datang, maka ini yang lambda foton kurangi EV0, kurangi EV0 itu adalah energi fungsi kerja sama dengan 2,5 elektron volt sama dengan 12,4 kali 10 pangkat 3 EVA per lambda minus 2,07 EV. Sehingga kita dapatkan panjang gelombang ya, panjang gelombang cahaya ya, panjang gelombang cahaya yang datang ya pada photoelectric tube itu 2713 angstrom ya, atau 271 nanometer. Ini adalah panjang gelombang foton yang datang ya, panjang gelombang foton yang datang. Baik, ini soal yang ke-13, ini soal yang ke-15. Jadi prinsipnya adalah kita menggunakan fundamental equation-nya, persamaan dasarnya itu adalah EVS kali ya, EVS sama dengan ya E foton kurangi energi fungsi kerja. Itu prinsipnya ya. Atau persamaan lain EK sama dengan energi foton, energi kinetik sama dengan energi foton dikurangi energi fungsi kerja. Energi kinetik maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah melewati ambang batas itu, maka masih ada energi kinetik ya. Maka di sini ada EVS itu stopping potential ya. Energi dari potensial stopnya itu sebesar EVS sama dengan HV per EV0. Jadi ketemu 2713. Hampir kita akan selalu menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di sini ya. Misalnya ini soal yang ke-14, tentukan fungsi kerja dari potasium jika largest wavelength for electron emission in photoelectric experiment is 5620 angstrom ya. Tentukan fungsi kerja untuk potasium jika panjang gelombang terbesar untuk emisi elektron ya dalam percobaan efek fotolistrik itu sebesar 5620 angstrom ya. Kita diminta untuk menentukan berapakah fungsi kerjanya. Ya tinggal menggunakan persamaan ini saja, EV0 saja ini ya, langsung ketemu. EV0 sama dengan Hc per lambda TH, lambda TH itu threshold. Jadi panjang gelombang terbesar yang dibutuhkan agar agar kita bisa mengeluarkan elektron dari permukaan ya, dari permukaan itu sebesar itu, maka kita dapatkan
fungsi kerjanya sama dengan EW0 sama dengan Hc per lambda itu sama dengan 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt kali angstrom per 5620. Jadi kita perlu energi sebesar 2,21 elektron volt. Ini adalah fungsi kerja atau energi dari material. Setiap material itu punya fungsi kerja energi yang dibutuhkan minimal untuk bisa mengeluarkan elektron dari permukaannya. Baik, untuk yang terakhir ini ya. Yang terakhir soal efek fotolistrik, nanti silakan bisa dibahas mandiri ya di rumah untuk latihan soal yang lain pada efek fotolistrik. Yang terakhir ini, potassium is illuminated with UV light of a wavelength 2500 angstrom. Jadi ada sebuah cahaya UV dengan panjang gelombang 2500 angstrom dikenakan pada potasium mengenai sebuah potasium. Potasium itu unsur K ya, kalium atau potasium. If the function potasium, jika fungsi kerja dari potasium itu adalah 2,21 elektron volt, what is the maximum kinetic energy of the emitted electron? Berapakah energi kinetik maksimum dari elektron yang dipancarkan? Nah, ini seperti yang ada pada pembahasan kita saat pembahasan efek fotolistrik, bahwa energi kinetik sama dengan energi foton dikurangi energi fungsi kerja dari material. Maka energi kinetiknya adalah Hc itu tadi 12,4 keV angstrom per lambdanya 2500 angstrom. Ini lambda dari foton ya, atau 250 nanometer. Kita jadikan angstrom semua untuk menghilangkan angstrom. Kurangi 2,21, ini adalah energi fungsi kerjanya. 2,21 diperoleh 2,75 eV. Jadi K maksimumnya adalah 2,75 eV. Energi kinetik maksimum elektron yang dipancarkan. Ya, jadi ini luar biasa ya. Ternyata foton dengan panjang gelombang 2005 angstrom itu bisa mengeluarkan elektron dari material potasium. Setelah elektronnya keluar pun masih bisa menggerakkan elektron dengan energi sebesar 2,75 elektron volt ya. Saya kira ini sudah cukup banyak kita latihan soal untuk efek fotolistrik. Untuk beberapa soal yang lainnya silakan bisa dipelajari secara mandiri ya. Saya kira latihan soal untuk efek fotolistrik saya cukupkan sekian. Silakan mencari referensi yang lain ya sebagai tambahan untuk latihan soal untuk bisa memahami secara menyeluruh tentang eksperimen efek fotolistrik. Baik, demikian dari saya untuk pembahasan soal efek fotolistrik dari buku SCOM Outline Modern Physics. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali nanti untuk membahas latihan soal pada efek Compton dan juga produksi berpasangan. Demikian untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.